Halo guys, kembali lagi bersama saya Khairul Anwar di channel Import Bisnis, channel yang asik melalui tentang bisnis dan import. Bagaimana kabar kamu hari ini guys? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini kita akan membahas tentang murah mana antara Alibaba dengan 1688. Oke, yang pertama adalah Alibaba. Alibaba di sini adalah marketplace B2B internasional. Jadi di mana marketplace tersebut difungsikan, memang diaplikasikan untuk mengarah ke seluruh negara, ke seluruh negeri. Maka dari itu mereka menggunakan bahasa Inggris dan juga bisa memilih beberapa bahasa yang disediakan situs. Semua bahasanya banyak, tinggal diganti aja bisa. Dan di Alibaba ini teman-teman harus membeli dalam skala besar. Kalau teman-teman beli sedikit, cenderung nanti harganya mahal. Jadi kalau di Alibaba ini teman-teman harus ambilnya skala besar. Apakah bisa sedikit? Bisa aja, nggak apa-apa. Apakah harganya bisa murah? Kalau teman-teman pintar nego, bisa nego dengan baik dengan mereka, insya Allah bisa dapatkan harga murah. Dan untuk pembayaran dari Alibaba menggunakan US dollar. Dan kalau pakai yuan atau RMB apakah bisa? Bisa, nanti tinggal teman-teman minta ke supplier untuk membantu mengganti invoice-nya dalam bentuk nilai RMB ataupun yuan. Dan untuk percakapan di Alibaba ini mayoritas semuanya pasti menggunakan bahasa Inggris. Dan mereka juga sudah fasih ataupun mahir dalam berbahasa Inggris, jadi kalau kita ngomong itu nyambung. Dan di Alibaba ini suppliernya lebih friendly lah, lebih enak, lebih diajak ngobrol tuh enak banget. Oke, berikutnya yang kedua 1688. Jadi 1688 ini dikonsepkan untuk marketplace lokal, jadi untuk warga Cina aja sebenarnya. Dan makanya itu di 168 itu menggunakan bahasa China. Dan kalau diajak ngomong bahasa Inggris, apakah dia mau? Kebanyakan ya, mayoritas nggak mau. Mereka lebih condongnya ke bahasa Cina. Dan apakah bahasa Inggris juga tidak bisa? Ya ada yang bisa, tapi hanya beberapa supplier saja. Lebih mayoritas mereka condong untuk menggunakan bahasa Cina. Dan di 168 ini lebih condong untuk pembelian retail ya, 1, 2 piece, 1 koli, 5 koli, 6 koli seperti itu, lebih ke LCL. Jadi teman-teman kalau mau beli skala besar dalam kontainer apakah bisa? Bisa aja, teman-teman bisa nanti memilih 168 itu juga ada beberapa pabrik di situ. Jadi kita bayar dulu DP 30%, 50%, mereka produksi selesai. Biasanya kalau satu kontainer itu 1 bulan, paling cepat ya 2 minggu biasanya. Dan untuk pembayarannya di 168 ini semuanya menggunakan RMB ataupun yuan. Kalau membayar pakai dolar apa bisa? Bisa, nanti tinggal minta aja ke supplier ganti invoice-nya dalam bentuk dolar. Tapi kebanyakan mereka nggak bisa. Kebanyakan mereka tuh hanya bisa menggunakan Alipay dan pembayaran dalam bentuk RMB transfer seperti itu. Oke, jadi kalau saya pribadi sih kalau membeli produk-produk LCL, jadi kalau saya pribadi sih kalau untuk pembelian produk LCL skala kecil saya lebih condong ke 1688.com. Atau dengan nilai uang di bawah 50 juta kalau saya lebih condong ke 1688.com. Dan apabila untuk belanja dalam skala besar ataupun kontaineran seperti itu ya, ataupun nggak usah kontainer lah, kalau untuk mesin spare part yang besar seperti itu dengan nilai di atas 100 juta rupiah saya lebih condong ke Alibaba. Oke, jadi kesimpulannya di sini teman-teman tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan produk teman-teman dan kuantitinya berapa besar. Kalau kecil ya 1688 aja, kalau besar ya di Alibaba. Dan ada lagi perbedaannya itu kalau masalah komunikasi. Kalau masalah komunikasi lebih enak kalau saya sih di Alibaba ya. Kalau di 1688 tuh mereka lebih menggunakan bahasa Cina. Kalau tidak bahasa Inggris tuh kebanyakan nggak mau, kebanyakan dia nggak mau, maunya bahasa Cina. Terus kalau kita menggunakan translate Google tuh kebanyakan tuh pasti rancu. Ya dalam artian begini, artinya nanti nggak sama lah. Kalau dia ngomong tuh jadinya nggak nyambung seperti itu. Jadi kalau untuk supplier yang friendly itu lebih ke Alibabanya, yang diajak ngobrol, yang enak, nyambung itu Alibaba. Tapi kalau di 1688 itu dia lebih menggunakan bahasa tradisional, bahasa Cina. Dan apakah friendly juga? Ya kebanyakan sih enggak, kebanyakan karena kita nggak nyambung mungkin ya. Dan apakah bisa diajak ngobrol bahasa Inggris? Ya bisa, tapi hanya beberapa aja, minoritas, sangat kecil banget kalau ada itu.
Dan berikutnya saya ingatkan lagi untuk teman-teman, kalau mau mencari barang produk itu kata kuncinya harus tepat dulu. Gunakan semua marketplace saya yang di sana tuh banyak banget. Jadi teman-teman bisa compare ya, jangan hanya terpacu pada satu supplier aja. Jadi gunakan beberapa supplier, satu produk 3 supplier 4 supplier nggak masalah. Teman-teman kontak mereka, teman-teman cek dulu mana yang bisa diajak ngobrol dengan enak, yang bisa nyambung dengan teman-teman, terus kemudian harganya cocok gitu. Kalau teman-teman menemukan harganya cocok ini Pak, harganya cocok ini Mas, tapi suppliernya tuh nggak asik, suppliernya tuh kayak cuek gitu, jangan ngobrol tuh nggak fast respon dan lama, balasnya lama, jangan ngobrol nggak nyambung ya. Saya harapkan teman-teman cari opsi yang lebih baik dulu. Kalau mentok-mentok nggak ada ya udah itu aja lah pakai, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Jika teman-teman punya banyak kontak supplier yang didirect ke chat teman-teman secara pribadi yang sudah saya ajarkan di import bisnis, tujuannya adalah agar nanti kedepannya itu bisa menjadi teman, friendly gitulah. Kalau teman-teman membutuhkan produk apa, mereka bisa bantu. Mereka teman-teman mencari pabrik apa, mereka bisa bantu seperti itu. Jadi antara 158 dan Alibaba sebenarnya sama-sama aja, tergantung bagaimana teman-teman mencari produknya, cari supplier yang benar, terus kemudian bernegosiasi dengan supplier. Saya harapkan semuanya mendapatkan supplier yang bagus, barangnya juga cocok, kualitasnya bagus, harganya juga oke. Amin. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Import Bisnis dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan info terupdate tentang bisnis dan impor. Berikan like untuk mensupport channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman ketik di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel Import Bisnis. Sekian dari saya, Horanwar. Sampai jumpa.